Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya menyapa jemaat PD Elroy, dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan sanggup menjamamu sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada. Itu semua karena anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau pergunakan semuanya itu hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu PD Elroy dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu, kuasa-Mu mengalir bagi setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini kami boleh mengalami sesuatu yang dahsyat bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Biarlah kasih Allah selalu tercurah atas hidupmu. Sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari lambaikan tanganmu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih Allah selalu tercurah atas hidup umat-Mu pribadi lepas pribadi. Haleluya. Cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi bersama-sama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu sore hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Allah yang sanggup menolong setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun sampai hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ajarkan setiap kami umat-Mu, jemaat PDL Roy sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami ada, kami mau tetap bersyukur di hadapan-Mu. Mari sejenak naikkan ucapan syukur-Mu. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Yesus namanya. Nama yang ajaib. Nama yang mulia. Kami tinggikan, kami agungkan, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian kami. We worship you Jesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Oh, thank you Lord Jesus, Jesus. Percaya Tuhan, kami percaya hanya padamu. Syakara labara 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 labara. Oh, syakara labara 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 labara. Syakara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanku. Yang percaya katakan pujian ini dari awal. Katakan
kuatkanlah hatimu, benar Tuhan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Haleluya, sama-sama. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup, amin, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari yang percaya sembah Dia, saudara. Engkau sanggup Tuhan, Engkau terlalu sanggup menolong kami. Bagimu tak ada yang mustahil, bagimu tak ada yang sukar. Kami berserah, kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam-Mu ada mujizat. Engkau sanggup melindungi kami, Engkau sanggup memberkati kami. Syaralabaralabaralaba. Mari datang dengan percaya di hadapan Tuhan. Mari datang dengan iman di hadapan Tuhan. Mari taruh pengharapanmu, taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Karena di dalam nama Yesus, Dia sanggup menolongmu, saudara.
Mari sembah Dia lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau menyembah Tuhan sore hari ini, saya mengajak kita semua mari bersehati untuk sembah Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus, Yesus. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Yes Lord, hadirat-Mu sanggup menjamah setiap kami. Haleluya. Mari dengan yakin dan percaya, angkat kedua tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tanganmu dengan yakin dan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, mari bersama-sama, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan ku rasakan. Yes Lord. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sorak-sorai kemuliaan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini.
Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sorak haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar yakin dan percaya kuasa-Mu, kesembuhan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. PD Elroy, dimanapun umat-Mu berada, kami percaya. Lewat pujian dan penyembahan kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk kami sore hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu jadi berkat bagi setiap kami, jadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami tetap kuat melangkah di tahun 2022 ini bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya kita semua siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kalau sore hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu masih mengikuti secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka bersama-sama dalam suratnya 1 Petrus Bapak Ibu. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ke-16. Ini bukan ayat pokok dari firman Tuhan sore hari ini, tapi ini ayat untuk masuk kepada nanti bagian firman Tuhan pada sore hari ini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang kekudusan ini adalah sebuah tema yang sering kali kita dengar, ya. Seorang percaya anak Tuhan harus hidup kudus, ya. Bahkan ada ayat yang berkata tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Betul ya Bapak Ibu ya. Walaupun Allah itu sendiri adalah roh dan tidak mungkin dilihat oleh mata jasmani, tapi Allah itu dapat dilihat oleh yang namanya mata iman. Dan untuk mata iman ini bisa melihat Allah tentunya harus punya kekudusan. Nah kalau kekudusan ini sering kali kita dengar, tapi kita jarang sekali melihat atau mendengar bagaimana orang harus hidup kudus, ya. Bagaimana orang harus berlaku kudus, bagaimana orang harus berbuat kudus, atau bagaimana minimal orang menjaga hidupnya itu tetap kudus, ya. Karena kita sama-sama percaya bahwa kita dikuduskan oleh apa? Oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tapi seringkali kita mendengar bahwa kita ini harus hidup kudus, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya untuk hidup kudus, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu tahu latar belakang dari surat 1 Petrus. Nah Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi dan mengikuti renungan setiap kali yang saya bawakan, kita sedang membahas memang kitab 1 Petrus. Ini adalah kitab yang luar biasa, ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat atau orang-orang Yahudi yang sedang berada dalam perantauan. Nah kenapa mereka merantau? Karena mereka mengalami kesusahan di negerinya sendiri. Ya, mereka terpaksa keluar dari negerinya. Orang-orang Israel ini yang percaya kepada Yesus, mereka terpaksa keluar dari negerinya dan lalu mereka tersebar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di surat 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama, kedua, nanti Bapak Ibu akan menemui di situ bahwa mereka terpaksa harus merantau ke negeri-negeri orang karena mereka terpaksa keluar dari negara dan bangsanya yang mengalami penjajahan hebat luar biasa. Ya, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, hidup sebagai perantauan itu tentu saja tidak enak dan tidak mudah, ya Bapak Ibu ya. Hidup yang tidak mudah untuk dijalani. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikuduskan Tuhan. Dan artinya dikuduskan itu dipisahkan daripada bangsa-bangsa di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka mau dijadikan Tuhan itu sebuah contoh bagaimana bangsa yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bangsa umatnya Tuhan. Nah ini mereka dipisahkan. Nah oleh karena mereka dipisahkan ini, mereka jadi banyak musuh Bapak Ibu. Dan mereka ini dibenci oleh
bangsa-bangsa sekitarnya. Kenapa? Karena mereka mengklaim dirinya adalah umat pilihan Tuhan. Ya, itu artinya sama saja dengan bilang kalau orang umat-umat yang lain atau bangsa-bangsa yang lain itu bukan bangsa pilihan Tuhan. Nah, ini tentu menjadi kesombongan tersendiri di hadapan mata bangsa-bangsa lain. Sehingga ketika mereka melihat orang Israel atau orang Yahudi, itu mereka bencinya luar biasa. Karena bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi ini mengklaim dirinya umat pilihan Tuhan. Nah, makanya ketika mereka terpaksa merantau keluar dari bangsanya, keluar dari negerinya ke negeri orang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu saja mengalami hidup yang tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena mereka dibenci. Karena mereka dianggap sebelah mata, mereka dinilai jelek oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini masuk ke negeri orang, maka jelas mereka akan diperlakukan dengan tidak adil. Maka jelas mereka akan diperlakukan dengan tidak baik Bapak Ibu ya. Artinya tidak bisa hidup mudah. Apa-apa pasti sulit, dipersulit. Kenapa? Karena orang benci mereka. Nah, peristiwa atau hal yang dialami oleh umat Israel, orang-orang percaya dari kalangan Israel pada waktu mereka di perantauan, bukankah ini sebuah keadaan yang mirip yang sedang kita alami Bapak Ibu ya? Bahwa kita hidup di tengah orang-orang yang kebanyakan tidak mengenal Allah. Nah, kita hidup di tempat orang-orang yang kira-kira tidak mengenal Allah, bagaimana hidup kita bisa terasa mudah Bapak Ibu? Sebagai contoh Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di perusahaan menjadi orang yang jujur sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, umat yang dikuduskan Allah. Apakah mudah? Tidak gampang. Karena sekarang orang dalam perusahaan kebiasaannya adalah bagaimana yang penting bos itu melihatnya baik, tidak peduli cara yang dilakukan. Cara A, cara B, cara baik atau cara senggol kanan, senggol kiri, ya kan? Pakai cara-cara nggak benar, itu pun bagi mereka sudah biasa. Yang penting mereka dilihat baik, mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Itu masih soal di perusahaan. Bahkan dari kita sekolah pun, ya kan? Kalau anak-anak yang sekolah, biasanya kalau ujian, apa yang dilakukan? Biasanya mereka kerjasama untuk nyontek dan lain sebagainya. Nah, apa terjadi kalau misalnya anak tersebut tidak mau nyontek? Berlaku dengan jujur, yang pasti akan dimusuhi teman-temannya. Dan ini juga pernah saya alami dulu waktu bersekolah. Ya, nggak gampang hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita ini semakin dibenci dan bukan berita yang langka kalau kita melihat bahwa saudara-saudara seiman kita juga mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya atau orang Kristen. Ya, tidak mudah. Nah, ini sama juga dialami oleh bangsa-bangsa Israel yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Tapi firman Tuhan datang kepada mereka apa? Hendaklah kamu hidup kudus. Tidak peduli dimanapun kita berada, walaupun kayaknya seolah-olah kita harus jadi tidak kudus supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bertahan hidup. Tapi firman Tuhan datang kepada mereka apa? Hendaklah kamu kudus. Nah, bagaimana kita hidup kudus di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Nah, inilah yang akan jadi pembahasan kita sore hari ini Bapak Ibu. Dan ayatnya di ayat 13 dan 14. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 dan ke-14. Nanti kita baca dulu ayat 13, baru nanti ayatnya yang ke-14. 2 ayat saja Bapak Ibu ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, melalui ayat 13 ini, dalam rangka kita menjadi kudus, hidup seperti Allah, hidup kudus di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah situasi yang sulit, ternyata ada beberapa hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yang diberikan Rasul Petrus kepada jemaat orang-orang Israel pada waktu itu, dan tentunya pada kita sekarang ini. Yang pertama apa? Sebab itu dikatakan apa? Siapkanlah akal budimu. Yang pertama, Bapak Ibu boleh catat, siapkanlah akal budimu. Ya, bicara tentang akal budi, ini adalah akal pikiran kita Bapak Ibu ya. Karena kita juga pernah ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya kan? Akal budi ini tempat di mana kita bisa mengidentifikasi sesuatu apakah itu baik atau tidak Bapak Ibu. Dan kalau kita, akal budi kita dipenuhi oleh firman Tuhan,
maka kita akan semakin peka dan semakin bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan dan yang tidak baik di hadapan Allah. Makanya dikatakan siapkanlah akal budimu. Kenapa Bapak Ibu kita harus menyiapkan akal budi kita? Karena di luar sana banyak orang-orang, kita hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, di mana akal budi dari mereka ini dikuasai oleh yang namanya roh jahat, ya, pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Kristus, pikiran materialistis, ya kan, pikiran-pikiran duniawi. Nah ini kita akan menemui mereka setiap hari dan bukan hal yang tidak mungkin kalau kita juga akan terpengaruh. Makanya firman Tuhan berkata apa? Siapkanlah akal budimu. Nah pertanyaannya selama ini apakah kita sudah menyiapkan akal budi kita? Bagaimana orang percaya menyiapkan akal budinya Bapak Ibu? Dengan dipenuhi oleh firman. Nah makanya kalau Bapak Ibu akan terasa aneh kalau orang percaya tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau datang ke gereja sukanya pujian, nanti pas firman Tuhan turun ke belakang dan lain sebagainya, handphone dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan bilang siapkanlah akal budimu. Tantangan di luar sana berat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang mereka siap untuk apa? Untuk mengubah dasar akal budi Bapak Ibu dari yang firman Tuhan kepada pikiran-pikiran yang duniawi. Makanya kita harus menyiapkan akal budi kita. Lalu yang kedua apa? Dikatakan waspadalah. Setelah kita menyiapkan akal budi, firman Tuhan meminta kita untuk apa? Waspada. Nah mengapa kita harus waspada Bapak Ibu? Karena di luar sana, sekali lagi, di luar sana kita bertemu dengan orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal siapa itu Yesus, yang pikirannya tidak dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan kita harus waspada dengan hal-hal yang seperti itu. Karena tidak gampang Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa? Kamu ini seperti domba yang aku kirim di tengah-tengah apa Bapak Ibu? Serigala. Ya, mana mungkin domba yang datang ke tengah-tengah serigala, ya, itu bisa santai-santai, jalan-jalan, ya kan? Masuk kandangnya serigala itu loh Bapak Ibu, domba. Gak mungkin jalannya santai, ya kan? Jalan aja gitu, goyang-goyang, enggak. Pasti serigala lihat dan disantap langsung dengan serigala. Kalau sampai domba masuk ke kandangnya serigala, ke kawanan serigala, itu artinya apa Bapak Ibu? Bahaya. Dan kalau orang bahaya, apa yang dihadapi ketika orang itu melihat sebuah bahaya, maka dia akan waspada. Maka dia akan hati-hati. Ya, waspada, hati-hati. Nah pertanyaannya apakah kita selama ini hidup dengan waspada, hidup dengan hati-hati? Dan ini saling berkaitan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menyiapkan akal budi Bapak Ibu diisi oleh firman Tuhan, maka Bapak Ibu mana bisa waspada? Ya, mana bisa berawas-awas, mana bisa berhati-hati? Tidak bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu waspada Bapak Ibu. Hidup di luar sana kita harus waspada. Menyiapkan akal budi kita dengan firman dan kita waspada dalam menjalaninya. Amin. Lalu yang ketiga, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah dikatakan yang ketiga, letakkanlah. Kalau tadi yang pertama siapkanlah, yang kedua waspadalah, dan yang ketiga apa? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau ada kata seluruhnya, ada enggak sesuatu yang di luar seluruhnya? Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang seluruhnya, kalau firman Tuhan bilang seluruhnya, ini artinya semuanya Bapak Ibu. Nah letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kita harus meletakkan pengharapan kita seluruhnya di atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yakni keselamatan jiwa kita. Ya, nah boleh nggak Bapak Ibu kita meletakkan pengharapan kita sedikit saja di luar kasih karunia Allah? Pertanyaan saya, bisa nggak? Boleh nggak? Kalau dilihat dari ayat ini, dikatakan seluruhnya, mestinya kalau kita meletakkan pengharapan kita sedikit saja di luar kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, itu mestinya nggak boleh. Boleh nggak kita berharap kepada anak kita? Boleh nggak kita berharap kepada orang tua kita? Boleh nggak kita berharap kepada rekan-rekan kita? Boleh nggak kita berharap kepada pemimpin rohani kita?
Boleh nggak kita berharap kepada tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita melayani, boleh nggak kita berharap? Kalau dilihat dari ayat ini, mestinya nggak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Ada kata seluruhnya. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Di mana? Di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita meletakkan seluruh pengharapan kita atas kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Harus Bapak Ibu ya. Setelah kita tadi menyiapkan akal budi, kita waspada, kita harus meletakkan pengharapan. Dan jangan heran Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan dalam pengiringannya akan Tuhan. Kenapa? Karena dia meletakkan pengharapannya kepada hal-hal yang lain. Ya, tidak seluruhnya Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang timbul kekecewaan, kadang-kadang undur dari pelayanan, kadang-kadang undur dari ibadah. Kenapa? Karena kecewa sama Tuhan, kecewa sama pemimpin rohani, kecewa sama teman pelayanan, kecewa sama sesama jemaat. Kenapa? Karena tidak meletakkan pengharapan sepenuhnya, seluruhnya. Nah, makanya kita harus meletakkan pengharapan kita seluruhnya di atas kasih karunia Bapak Ibu. Mudah diingat ya Bapak Ibu. Siapkanlah akal budi yang pertama, waspadalah dan letakkan pengharapan sepenuhnya. Ini adalah 3 hal yang diberikan Rasul Petrus kepada jemaat orang-orang Yahudi yang hidup tidak mudah pada waktu itu. Dan hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita dan kita sama Bapak Ibu, kita mengalami masa yang tidak mudah di luar sana. Kita menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Dan ini nasihat yang Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini. Siapkan akal budi, waspada, letakkan pengharapan. Lalu ayat yang ke-14 ini hanya melengkapi dari apa yang di atas Bapak Ibu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hidup kita harus taat Bapak Ibu ya. Taat kepada siapa? Taat kepada firman tentunya. Bukan taat kepada manusia, bukan taat kepada pendeta, tapi taat pada firman Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ada yang menarik di ayat ini sebenarnya. Dikatakan begini, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini ada ayat yang menarik Bapak Ibu, bagian yang menarik. Karena dikatakan apa? Jangan turuti hawa nafsu, ini perintah Tuhan kepada umatnya. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Nah Bapak Ibu bayangkan, hawa nafsunya itu sudah menguasai, ya kan? Kalau kita baca ayat ini kan artinya begini, hawa nafsunya sudah menguasai kita, ya. Tapi firman Tuhan minta apa? Jangan turuti, ya, jangan turuti. Nah, Bapak Ibu ini kira-kira perintah yang mudah atau yang sulit, Bapak Ibu? Kira-kira ini gampang atau kok sulit, Bapak Ibu? Kalau bagi saya ini hal yang sulit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikatakan tadi sudah menguasai. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Bagaimana mungkin kita sudah dikuasai hawa nafsu, tapi Tuhan bilang jangan turuti. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kini kita akan menemui situasi-situasi kayak gini Bapak Ibu. Ya, situasi-situasi kayak gini. Di mana kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu, tapi firman Tuhan bilang sama kita jangan turuti. Nah mungkin Bapak Ibu sementara mengalami difitnah, dianiaya, Bapak Ibu mungkin bisa balas. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa balas. Dan orang pasti akan berpikir tidak ada salahnya Bapak Ibu balas. Tidak ada salahnya Bapak Ibu membela diri. Ya, karena memang itu yang harus dilakukan orang pada umumnya, harus membela diri. Ya, harus klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi ketika hawa nafsu itu menguasai kita, hawa nafsu untuk kita membela diri, untuk kita ini menyerang orang lain, kita mampu. Firman Tuhan bilang kepada kita jangan turuti. Ketika kita dikuasai oleh sakit hati mungkin karena orang itu menyakiti kita, hati kita sakit sekali dan kita merasa kita mau berdoa yang jelek tentang dia. Kita sudah gak terima dengan dia, sudah menguasai ini sudah menguasai kita. Tapi firman Tuhan datang sama kita, jangan turuti. Ya, kata jangan Bapak Ibu ini sebuah perintah, jangan dituruti. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau hidup sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Nah pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu gak hidup taat kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sedang menuruti hawa nafsu. Sebaliknya kalau Bapak Ibu taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sedang menang atas yang namanya hawa nafsu.
Amin. Nah, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang sore hari ini. Saya undang teman-teman musik, kita sebentar lagi kita akan tutup. Bapak Ibu, kita hidup dalam situasi yang tidak mudah, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan, walaupun situasi kehidupan kita gak gampang, tapi Tuhan mau kita tetap hidup kudus. Nah, untuk kita hidup kudus, firman Tuhan pada kita hari ini menasihatkan kepada kita untuk kita menyiapkan akal budi kita, penuhi akal budi kita dengan firman, Bapak Ibu. Dan kedua, waspada ketika kita melangkah berjalan di luar sana. Pilih pergaulan yang baik, Bapak Ibu. Ya, bertindak hati-hati, Bapak Ibu. Ya, jangan sembarangan bertindak, Bapak Ibu. Jangan sembarangan menuruti apa kata orang. Dan yang ketiga, letakkan pengharapanmu. Hati-hati di mana engkau menaruh pengharapanmu, Bapak Ibu. Jangan sampai engkau menaruh pengharapanmu kepada manusia, kepada A, kepada B, kepada pemimpin rohani, kepada tempat engkau bekerja, kepada tempat engkau melayani. Jangan taruh pengharapan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, jadilah anak-anak yang taat, Bapak Ibu. Jangan turuti hawa nafsu yang kadang sudah menguasai kita. Memang tidak gampang, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan datang, jangan dituruti. Karena kalau engkau tidak menuruti hawa nafsu itu, engkau sedang taat kepada firman. Tapi ketika engkau menuruti hawa nafsu itu, maka engkau tidak taat kepada firman Tuhan. Dan engkau tidak hidup dalam kekudusan. Dan firman Tuhan tadi bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu dalam kehidupan tidak pernah melihat bagaimana Allah bekerja. Karena engkau hidup dengan tidak kudus, Bapak Ibu. Sore hari ini saya mengetuk hati Bapak Ibu. Mari kita hidup dalam kekudusan bersama-sama. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan sore hari ini. Mari kita lakukan step by step, Bapak Ibu. Langkah-langkah sederhana ini. Saya percaya Bapak Ibu mampu untuk melakukannya. Ya, karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita taat pada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan. Kami memang hidup di tengah situasi yang sulit, Tuhan, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kami tips atau langkah-langkah bagaimana kami menjaga kekudusan kami di tengah situasi yang seperti itu. Dan kami percaya ketika kami taat pada firman Tuhan, Tuhan akan menjadi pembela kami. Amen. Kami akan melihat Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati segala pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kalau mereka mungkin sekarang dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tertarik untuk mereka membalas Tuhan, untuk mereka sakit hati terhadap orang lain, Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Mu memampukan kami untuk kami tidak menurutinya, Tuhan, tapi kami menuruti firman Allah. Kami taat pada firman Allah, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami taat pada firman-Mu, pembelaan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Lebih lagi katakan, kaulah pengharapanku, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu.
Ibu, ini firman Tuhan yang luar biasa ya pada sore hari ini, di mana Tuhan menuntut kita kekudusan, ya. Untuk kita hidup dalam kekudusan seperti ini, karena firman Tuhan berkata tanpa kekudusan kau tidak bisa melihat Allah, ya, tidak lihat mujizat Tuhan, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, untuk di akhir zaman seperti ini, di hari-hari seperti ini, untuk hidup dalam kekudusan itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, banyak ya, kalau kita perhatikan ya, di sekeliling kita itu untuk kita hidup dalam kudus itu tidak bisa, maksudnya tidak mudah, tidak gampang. Contohnya saja kita lihat ya, itu iklannya ban mobil, ya pasti ada foto iklannya, ada perempuan ya berdiri pakai bikini. Loh, masa apa hubungannya ya ban itu sama perempuan bikini? Apa hubungannya? Nggak ada. Nah itulah kita lihat cara-cara iblis ya untuk menjatuhkan kita, tiba kita tidak jatuh dalam kekudusan. Karena firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 28, ya, engkau melihat saja lalu menginginkan wanita, lalu menginginkan, itu sudah dosa, sudah berzina itu. Ya, jadi saya katakan untuk hidup dalam kekudusan jalan seperti ini itu tidak mudah. Ya, tadi siang Bapak Ibu saya saksikan sedikit, saya tuh hampir terjebak ya. Saya ditelepon ya, pertama saya dikasih foto itu saya kenal, itu pendeta dari Solo sama istri. Dia bilang apa kabar ya, lalu dia berkata Pak, kita bisa telepon saya, nah, ini ada satu bisnis yang luar biasa. Lalu saya mulai terjebak ya, lalu saya telepon dia karena dia hamba Tuhan, dia pendeta. Lalu dia bilang Pak ini ada bisnis yang saya minta tolong saja, saya tolong karena dia itu punya jual barang earphone ya, iPhone itu yang harganya katanya 12 juta. Lalu karena tiba-tiba dia jual itu harganya 10 juta, dan lalu dia jual itu 12 juta. Tiba-tiba harganya dinaikkan jadi 12 juta. Nah saya supaya tidak mau, ada orang sudah pesan dia 30 unit, lalu supaya saya tidak mengecewakan dia, tolong Pak ya, saya katakan saya tidak punya. Yang punya itu Pak Edi. Waduh ini saya sudah mulai bohong ini. Lalu saya disuruh bohong lah, dan saya mau disuruh bohong. Terus wah saya bilang, jadi nanti Bapak kalau begini, saya hanya minta tolong Pak, kalau nanti dia telepon, Bapak bilang Bapak yang Bapak punya barang. Barangnya saya punya barang katanya. Tapi saya tidak mau dengan harga yang 12 juta. Nah, karena harganya sudah naik 12 juta, harus dinaikkan. Jadi dia bilang begini, nanti kalau Bapak buka harga bilang sama dia, Bapak yang punya barang, harganya 18 juta. Kalau dia tawar sampai 15 juta, kasihkan saja. Tapi di bawah 15 juta jangan. Wah, oh ya, saya bilang begini, saya sebetulnya saya tidak bisnis lagi, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya tidak ikut bisnis lagi. Tapi saya karena dia paksa, dia bilang karena saya mau bantu kamu, sekali ini saja ya, saya bantu ya. Tapi itu saya tidak mau ya, saya ingin bantuannya sekali saja. Oh ya Pak, nanti kita bagi, saya tidak usah saya bagi hasilnya, tidak usah dikasih, tidak apa-apa. Cuma hanya bantu kamu. Oh terima kasih. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dia mulai kasih trik-triknya. Ya, orangnya teleponnya, dia bilang ini Bapak yang mau pesanin, dia telepon saya. Pak, saya mau, Bapak katanya punya barang ya. Harganya, Pak, Bapak minta berapa? Saya minta 18 juta. Karena sesuai anjuran dari yang orang yang mengaku dia itu teman saya itu yang dari Solo. Nah, 18 juta. Pak, enggak boleh ya. 13 juta lah Pak. Akhirnya dia naik, akhirnya 15 juta ya sudah, karena dianjurkan 15 juta ya, saya bilang 15 juta tidak apa-apa. Waktu mereka nanti Pak kalau saya sudah karyawan saya sudah merapat ke sana, langsung saya kirim uang mukanya. Nah lalu dari Solo itu bilang Pak ini kalau kasih uang mukanya ini, nanti kalau uang pelunasannya pakai rekeningnya Bapak saja, rekening saya, rekeningnya Bapak. Oh iya, enggak apa-apa, nanti kita bagi hasil. Saya bilang ya sebetulnya saya tidak dibagi, tidak apa-apa, saya hanya bantu kamu. Loh sudah tidak apa-apa, kita bagi. Lalu itu kalau dibagi saya 45 juta, dia 45 juta, untungnya itu 90 juta. Lalu saya bilang, tiba-tiba dia bilang begini, aduh Pak ini ternyata uangnya kurang Pak, tolong Pak. Kalau Pak Edi punya tinggal, karena orang yang mau bayar itu, yang mau beli itu katanya begitu dia telepon sudah karyawannya telepon sudah terima, langsung pelunasannya dilunasi ke rekening saya. Ya, nanti kalau sudah dilunasi Pak, biar aja uangnya itu ditaruh di rekening Bapak aja, di rekening saya katanya. Rekening saya ya, anak orang dari Solo itu. Ya, loh, terus gimana? Ya sudah pokoknya nanti kita atur gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Pak, waduh ini uangnya kurang, paling tinggal Bapak punya uang 20 juta ya. Nanti saya langsung begitu dia
dia beli, langsung saya bayar, dia bayar, saya masukkan ke rekening Bapak. Dia langsung bayar itu Pak. Wah, saya mulai digerakkan oleh Roh Kudus, mulai berbicara sama saya. Hati-hati. Ya hati-hati. Ya Roh Kudus mulai bicara. Lalu saya bilang, wah saya enggak punya uang segitu. Loh Bapak punya berapa? Loh rekening saya cuma ada ya, dipegang istri saya cuma ada sama saya 1 juta. Waduh, ya enggak apa-apa, 1 juta enggak apa-apa. Wah, saya mulai lagi saya enggak percaya. Ya, lalu apa terjadi? Saya mulai blokir, dalam nama saya mulai blokir. Ya, akhirnya dia telepon. Ya, puji Tuhan saya lolos. Ya, jadi enggak sampai saya bayar, dia kasih pinjam uang dia. Itu sebabnya saya setiap hari, setiap pagi saya berkata kepada Tuhan, berkata pada Roh Kudus, Roma 8:26, Roh Kudus bantu saya dari kelalaian-kelalaian saya. Roh Kudus bantu tolong saya dari kelemahan-kelemahan saya, dari kekurangan-kekurangan saya. Dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Roh Kudus bantu saya. Dan saya lolos dari penipuan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kekudusan, itu luar biasa. Tuhan pasti bela kita, terus pasti lindungi kita. Dijauhkan daripada masalah persoalan sakit penyakit, dijauhkan kecelakaan. Ya, bahkan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8 itu berkata bahwa penjaga kita tidak pernah terlalap. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dia menjaga keluar masuk, menjaga nyawa kita, bahkan dikatakan itu. Itu sebabnya, mari kalau engkau menjaga Tuhan jadi penjagamu, hidup dalam kekudusan. Bapa dalam surga, meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, mampukan untuk kami melakukannya. Roh Kudus selalu tolong menuntun setiap langkah kami. Roh Kudus bantu kami semua umat-Mu dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus tolong kami dari kekurangan-kekurangan kami, kelalaian-kelalaian kami dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan sekali menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilu Tuhan sembuh, sehat dalam nama Yesus. Dan juga yang mengalami masalah ekonomi, dalam masalah pekerjaan, masalah apa saja Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Dan juga mereka yang mengalami ketakutan karena virus, karena bakteri, apapun masalah, Tuhan yang campur tangan, bangkitkan iman mereka. Mereka tetap kuat teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan. Karena Allah itu, Tuhan adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Biar berkat dari utara, selatan, dan timur, barat tercurah bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka yang bekerja, mereka yang berbisnis, dibuat Tuhan berhasil. Dijauhkan dari kemacetan, kebangkrutan, apapun. Dijauhkan kecelakaan atau dari kecurangan, dijauhkan. Buat mereka semua lancar dan lindungi Tuhan. Sehingga mereka sukses menjadi kepala bukan ekor, bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah kuliah dibuat berhasil. Akal budi kepintaran Tuhan tambah-tambah bagi mereka. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selamatkan Tuhan negara bangsa ini Tuhan. Bapak, permintaan yang ada Bapak Joko Widodo diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Beri kami semua kerendahan hati Tuhan, berikan dengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Bapak Muhammad KC juga Tuhan yang berkati, lindungi dia. Tim yang sudah melayani Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan program-program El Roy Tuhan, dari doa pagi, doa ibadah Zoom meeting YouTube, maupun juga ibadah Tuhan, ibadah Selasa pagi WA bersama teman-teman yang di Amerika juga Tuhan, semuanya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, yang sudah memberikan persembahan, kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan segala selamanya. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat pasti selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dimasuk dalam bangsa dan kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang ajaib, dahsyat, luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah, yeah. Haleluya. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.